morning, class. Welcome back to the English class with Miss Ayu. How's life, class? I hope you guys in a good condition so we can learn English with me happily. Okay, right now I am going to share you daily expression yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu adalah expression, obligation, prohibition, and advice. Jadi kita akan mempelajari 3 expression hari ini. Dan hari ini akan Ibu jelaskan dulu fungsi dan contoh-contohnya. Nanti di pertemuan selanjutnya baru kita akan membahas tata bahasanya. So, check this out. The first is obligation. Apa itu obligation? Obligation adalah the expression that shows kewajiban. Jadi, obligation adalah expression yang menunjukkan sebuah kewajiban. Ya, intinya obligation sama dengan kewajiban. Jadi, expression yang menunjukkan bahwa kita harus melakukan sesuatu atau harus mengerjakan hal itu. Contohnya, you must go to the doctor. Kamu harus pergi ke dokter. Berarti it means that kamu harus pergi ke dokter. Bukan sebuah saran ya, tapi ini kewajiban. Jadi kamu harus melakukannya untuk pergi ke dokter. Atau misalnya, you must finish the assignment by 7 PM. Kamu harus menyelesaikan tugasnya sampai jam 7 malam. Jadi tugasnya itu harus selesai sebelum jam 7 malam gitu, sampai jam 7 malam seperti itu. Itu adalah obligation. Atau misalnya, you must read this text carefully. Kamu harus membaca teks ini secara hati-hati. Nah, berarti kamu membacanya harus dengan hati-hati. Itu obligation, kewajiban. Jadi expression yang menunjukkan sebuah kewajiban di mana kita harus melakukan pekerjaannya. Itu obligation. Nah, expression yang kedua adalah prohibition. Apa itu prohibition? Prohibition adalah expression yang menunjukkan kebalikan dari obligation. Berarti apa? Ya, larangan. So, we do not do the thing mentioned in the sentence. Jadi kita tidak boleh melakukan pekerjaannya. Contohnya, don't touch me. Jangan menyentuh aku. Nah, berarti kita tidak boleh menyentuh karena itu adalah kalimat prohibition atau larangan. Atau misalnya, don't walk on the grass. Jangan berjalan di atas rumput. Jangan berjalan di rumput maksudnya. Itu kan larangan ya. Kita tidak boleh berjalan di rumput seperti itu. Itu namanya prohibition. Dan expression yang terakhir tadi adalah advice. Advice adalah saran. Jadi expression yang menunjukkan saran kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya, misalnya kalimatnya, you look bad, you should go to the doctor. Kamu terlihat tidak baik, kamu sebaiknya pergi ke dokter. Nah gitu, you should go to the doctor. Kamu sebaiknya pergi ke dokter. Means that kamu memberikan advice, memberikan saran agar teman kamu itu pergi ke dokter. Nah seperti itu. Itu perbedaannya ya antara obligation, prohibition, dan advice. Kalau obligation tadi apa? Kewajiban. Jadi makna kalimatnya adalah kita harus melakukan sesuatu pekerjaan itu. Yang kedua adalah prohibition, kebalikannya berarti itu adalah larangan di mana kita tidak boleh mengerjakannya. Dan yang terakhir adalah advice, saran. Jadi kita memberikan saran kepada orang lain. Nah, gimana sih caranya membuat kalimat-kalimat itu? Nah, kalau di obligation kita bisa menggunakan model auxiliary must atau have to. Misalnya, I must go to the doctor atau I have to go to the doctor. Artinya sama, saya harus pergi ke dokter. Nah, bagaimana kalau dengan prohibition? Kalau prohibition kita bisa menggunakan don't. Misalnya, don't go to that place. Jangan pergi ke tempat itu. Don't go to that place. Jangan pergi ke tempat itu. Atau kita bisa menggunakan must not. You must not bring that kind of shoes. Kamu tidak boleh membawa sepatu semacam itu. Nah, itu
prohibition bisa menggunakan do not, don't, atau must not, mustn't. Nah, bagaimana dengan advice? Kalau advice kita bisa menggunakan kata should. You should bring water. Kamu sebaiknya membawa air. Misalnya, you should come earlier. Kamu sebaiknya datang lebih awal. Atau misalnya, you should speak louder. Kamu sebaiknya berbicara lebih keras. Nah, seperti itu. Jadi, model auxiliary yang kita gunakan kalau untuk obligation itu bisa menggunakan must dan have to. Kalau untuk prohibition kita bisa menggunakan don't dan mustn't. Dan yang untuk advice kita bisa menggunakan should. Atau bisa satu lagi menggunakan shall. Cuman dia penggunaannya berbeda ya. Nanti akan lebih dijelaskan di video selanjutnya. So that's the simple explanation about that expression. I hope you guys can understand basicnya dulu ya, bisa mengerti ketiga expression ini, perbedaannya apa dan fungsinya apa. So if you have any question, please drop your question in the WhatsApp group as usual. And then that's all my explanation. Thank you for your nice attention. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.